Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masuk di rukun sadis atau nomor ke-6, babun nahyi an sabbid dahri. Ini bab yang akan menjelaskan tentang larangan mencela ataupun memaki ad-dahr, masa. Bukan masa berat jenis ya. Ya kan, masa berat jenis. Masa atau berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan waktu, masa, ad-dahr. Baik. Kita akan bacakan terlebih dahulu dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis dalam pembahasan nomor 6 ini, larangan memaki ad-dahr ataupun masa. Silakan. Larangan memaki ad-dahr atau masa. Berkata muallif, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam yaqulu ya khaybatad dahri fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri fa inni ana ad-dahru uqallibu laylahu wa naharahu fa idza syi'tu qabattuhuma. Allah azza wa jalla berfirman, Ibnu Adam telah menyakitiku. Mereka berkata, duhai sialnya masa. Janganlah mengatakan duhai sialnya masa, sebab akulah pencipta masa, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Sekiranya aku berkehendak, niscaya aku akan menggenggam keduanya, yakni menahan siang dan malam. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis tentang adanya larangan mencela ataupun mencaci maki atau memaki ad-dahr, masa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan tadi, Allah taala berfirman, hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berkata, yu'dhini ibnu Adam, anak keturunan Adam, ya telah menyakitiku. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga bisa tersakiti dengan perbuatan anak Adam. Seperti yang pernah kita sampaikan, kita berusaha untuk menjaga tauhid kita kepada Allah, ta'zim kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, jangan sampai kita menzaliminya. Karena sebesar-besar kezaliman adalah menyakiti Allah, menzalimi Allah. Dan salah satu bentuk perbuatan menyakiti Allah, menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan mencela atau memaki masa ataupun yang berkaitan dengan waktu. Karena berkaitan dengan waktu itu banyak. Ya, bisa yaum, hari, bulan, tahun, dan seterusnya yang berkaitan dengan waktu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya khaybatad dahr, janganlah kalian mengatakan duhai sialnya masa, sialnya waktu dan semisalnya, sialnya hari ini, sialnya bulan ini, sialnya tahun ini. Dia cela atau dia caci maki masa. Nah, jangan berkata demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala ya, hadis qudsi di sini. Yaqulu ya khaybatad dahar fala yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan ya khaybatad dahar fa inni ana dahar, karena sungguhnya aku adalah pencipta dari masa tersebut. Uqallibul lailah wa naharah, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Fa idza syi'tu qabattuhuma, jika aku berkehendak aku akan tahan keduanya sehingga siang dan malam tidak bergerak. Malam ya malam terus. Ya, bahkan ada di beberapa tempat yang malamnya itu sangat panjang. Jadi Allah Ta'ala mampu untuk menahan malam itu ataupun menahan siang tersebut, atau malam lebih panjang atau siang lebih panjang dan seterusnya. Nah, dalam riwayat lain disebutkan mereka memaki masa. Diriwayatkan dari jalur lain dengan lafaz la tasubbud dahra fa inna Allah azza wa jalla qala ana ad-dahru al-ayyamu wal layali liujaddiduha wa ubliha wa ati bil muluki ba'dal muluk. Janganlah kalian memaki masa, karena akulah pencipta masa. Siang dan malam adalah milikku, dan akulah yang membolak-balikan keduanya, dan akulah yang mengangkat dan menurunkan raja-raja. baik. La tasubbud dahr fa inna Allah azza wa jalla qala. Dalam jalur riwayat yang lain sebutkan janganlah kalian memaki masa, mencela masa, karena sungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman ana dahr, akulah yang menciptakan waktu, akulah yang menciptakan masa tersebut. Al-ayyamu wal layali li, hari-hari, malam-malam ataupun yang berkaitan dengan waktu, siang ataupun malam, li maksudnya milikku, aku yang menciptakannya, itu punyaku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mencelaknya. Ujaddiduha wa ubliha, akulah yang membolak-balikkan keduanya, dan akulah yang mengangkat serta menurunkan raja-raja. Nah, jadi ini juga dalil yang menguatkan dari dalil sebelumnya, dari hadis sebelumnya tentang larangan mencela ataupun memaki masa tersebut, karena sesungguhnya masa ad-dahr, di antara contoh dahr di sini disebut oleh Nabi al-ayyam wal layali, siang dan malam, hari ataupun malam dan seterusnya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari jalur lain hadis ini disebutkan dengan lafaz la tasubbud dahra fa innallaha wad-dahru. Janganlah kalian mencaci masa, karena Allah lah yang menciptakan masa. Nah, tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Ini senada dengan dalil sebelumnya. Terus dari jalur lainnya hadis ini diriwayatkan dengan lafaz qala Allah azza wa jalla yashtumuni ibnu adam wa yaqul wa dahrahu wa ana ad-dahru wa ana ad-dahru. Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam mencelaku. Ia berkata, duhai sialnya masa, padahal akulah pencipta masa, akulah pencipta masa. Ya, di riwayat yang terakhir ini dari jalur lainnya kata beliau, hadis ini diriwayatkan dengan lafaz qala Allah azza wa jalla yashtumuni ibnu Adam, anak keturunan Adam mencelaku, ya, syatmun. Wa yaqul, anak keturunan Adam itu berkata wa dahra, ya, dengan sighah pencelaan gitu ya, maksudnya mengeluh ini. Seperti seorang mengatakan kalau sakit kepala ini kan bahasa Arabnya roksun, wa roksa, nah, itu orang Arab bilangnya begitu kalau sakit kepala. Aduh sakit kepala, aduh kepalaku, gitu. Mengeluhkan sakitnya sesuatu itu. Nah, wa dahra, dengan mengatakan aduh sialnya waktu ini, nah, gitu ya. Aduh sialnya hari ini, aduh sialnya tahun ini, bulan ini, pekan ini, dan yang semisalnya yang berkaitan dengan masa. Nah, maka Allah azza wa jalla mengatakan yashtumuni ibnu Adam, anak keturunan Adam ini mencelaku, mencaciku, dengan mengatakan wa dahra wa ana dahr wa ana dahr, kata Allah, akulah pencipta masa tersebut, aku penciptanya, aku pencipta, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih banyak jalur lainnya kata beliau di sini, terutama dari
jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Baik, kita masuk kepada fiqhul bab, kandungan bab dari pembahasan ini. Silakan. Kandungan bab yang pertama, memaki masa tidak terlepas dari dua hal, syirik atau mencaci Allah. Baik. Jadi ini kandungan bab yang pertama. Perhatikan bahwa memaki masa itu tidak terlepas dari dua hal. Yang kedua-duanya itu adalah terlarang. Kedua-duanya perkara yang terlarang. Memaki masa tidak terlepas dari dua hal, kata beliau. Yang pertama, tidak terlepas dari kesyirikan. Artinya seorang yang memaki masa ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Kalaupun dia tidak terjatuh kepada kesyirikan, maka dia bisa terjatuh kepada poin yang kedua, yaitu mencaci Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya menyakiti Allah, menzalimi Allah. Menyakiti Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang besar. Sekalipun dia tidak jatuh kepada kesyirikan. Jadi ini ya, dua keadaan bagi seorang yang mencela masa. Yang pertama, dia bisa terjatuh kepada kesyirikan, nanti akan dijelaskan setelahnya. Kalaupun dia terlepas dari kesyirikan tadi, dia tidak masuk kepada kriteria kesyirikan karena mencela masa, maka dia bisa jatuh kepada poin yang kedua, yaitu menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan mencaci Allah Subhanahu wa taala. Mencaci sesama makhluk saja adalah perbuatan yang keji, ya kan? Menyakiti sesama makhluk, sesama manusia adalah perbuatan yang jahat. Menyakiti sesama manusia, menyakiti hewan. Lalu bagaimana ketika seorang menyakiti Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin? Terus Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, terangkum di dalamnya 3 kerusakan. Pertama, memaki sesuatu yang tidak layak dimaki, sebab masa itu adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu menuruti perintahnya, berjalan menurut kehendaknya. Sebenarnya pencaci masa itulah yang lebih berhak dicaci dan dimaki. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, terangkum di dalamnya ada 3 kerusakan bagi sebut dahar, bagi pencelaan terhadap masa ini. Pertama, ya, orang tersebut terjatuh kepada memaki sesuatu yang tidak layak dicaci, tidak layak dimaki. Masa ataupun waktu itu kan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat sesuai dengan pemiliknya. Dia berbuat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan dia untuk berjalan. Dan masa ataupun waktu tidak pernah berbuat zalim. Kenapa dia caci? Kan begitu ya? Apakah waktu berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, kenapa dia dicaci? Nah, sehingga kata beliau di sini, memaki sesuatu yang tidak layak dimaki. Hari enggak layak dimaki, tahun, bulan, gitu ya, masa waktu. Kenapa dia dicaci? Dia hanya menjalankan perintah Allah. Dia hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menzalimi. Apakah ada waktu menzalimi? Ya enggak, masa hari menzalimi? Mana buktinya bahwasanya hari itu menzalimi? Makanya kata beliau yang layak dicaci itu ya orang yang mencaci itu sendiri, karena dia telah berbuat kesalahan. Apa itu? Mencela. Seorang muslim, terlebih lagi seorang muslim itu tidak layak ya sebagai orang yang suka mencela, melaknat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya makan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahasyan la'anan, beliau bukanlah seorang yang suka berkata keji ataupun suka melaknat dan seterusnya. Baik. Jadi ini kata beliau terangkum di dalamnya ada 3 kerusakan. Yang pertama, dia telah memaki sesuatu yang tidak pantas untuk dicaci maki, enggak layak dia. Sebab masa itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dia selalu menuruti perintahnya, berjalan menurut kehendak Allah. Maka yang mencaci itulah sebenarnya yang berhak untuk diberikan cacian tersebut. Terus kedua, memaki masa termasuk perbuatan syirik. Nah, ini dia. Beliau akan menjelaskan. Kedua, memaki masa itu bisa termasuk perbuatan syirik. Dari sisi mana? Terus. Sebab ia memaki masa karena anggapannya bahwa masa dapat memberi manfaat dan mudarat. Nah, ini sisi kesyirikan.
tatkala dia meyakini ataupun punya dzan, punya anggapan sampai-sampai mungkin kepada keyakinan bahwasanya masa itu atau hari tersebut memiliki kemampuan untuk menimpakan mudarat dan melenyapkan manfaat. Ya, maka hati-hati dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Meyakini ada hari-hari tertentu misalnya. Oh kita jangan ambil hari itu. Kenapa? Bahaya, nanti bisa sial. Ya, itu didasari karena keyakinannya hari itu punya kemampuan sendiri untuk memberikan manfaat atau menghilangkannya. Hari tersebut dia yakini bisa memberikan mudarat, menimpakan mudarat kepada mereka. Maka yang seperti ini jatuh kepada kesyirikan karena mendatangkan manfaat ataupun menahannya, ya, menimpakan mudarat ataupun menahannya, ini semua kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah taala tidak memiliki kemampuan untuk itu. Sehingga apabila hal tersebut didasari karena keyakinan, maka jatuhlah dia kepada kesyirikan. Ya, jatuhlah dia kepada kesyirikan. Perhatikan di sini sisinya jatuh kepada kesyirikan karena keyakinan. Oleh karena itu berhati-hati dalam masalah keyakinan. Jangan sampai meyakini sesuatu yang itu sudah menyebabkan pelakunya jatuh kepada kesyirikan. Adakah yang seperti ini? Ya ada. Ya. Ada orang-orang yang dia mencela masa tersebut karena dia yakin bahwasanya waktu tersebut yang punya kemampuan untuk menimpakan mudarat kepadanya, sehingga dia tidak mau. Misalnya tidak mau dengan hari itu, membenci hari tersebut, ataupun ketika terjadi sesuatu yang menimpa dirinya ataupun menimpa yang lainnya, dia mencaci masa tersebut, waktu tersebut karena dia yakin waktu itu yang telah menimpakan mudarat. Ya, ini sisi kesyirikannya. Terus di samping anggapan bahwa masa itu zalim karena telah merugikan orang yang tidak pantas dirugikan, memberi orang yang tidak pantas diberi, mengangkat derajat orang yang tidak pantas diangkat derajatnya, menahan orang yang tidak pantas ditahan haknya. Jadi, menurut para pencela itu, masa adalah sesuatu yang zalim. Banyak ditemui syair-syair orang-orang zalim yang berisi caci maki terhadap masa. Dan kebanyakan orang-orang jahil secara terang-terangan mencaci maki dan menjelek-jelekan masa. Jadi menurut para pencela ini, masa atau waktu tersebut telah berbuat kezaliman. Karena dia meyakini, menganggap bahwasanya masa atau waktu tersebut punya kekuatan sendiri untuk menimpakan mudarat tadi kepada orang-orang tertentu. Dia menganggap bahwasanya masa ini telah berbuat zalim. Nah, anggapan keyakinan masa telah berbuat zalim ini menambah dosanya lagi. Setelah tadi dia meyakini bahwasanya waktu tersebut punya kekuatan untuk mendatangkan mudarat, ya, untuk menimpakan mudarat. Ketiga, cacian itu mereka lontarkan terhadap siapa yang telah menetapkan ketentuan tersebut. Sekiranya ketentuan itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya hancurlah langit dan bumi. Nah, ini sisi kerusakan yang lainnya ketika mencela masa, di mana cacian itu yang mereka lontarkan, ya, terhadap siapa yang telah menetapkan ketentuan tersebut. Ya, sekiranya ketentuan itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya hancurlah langit dan bumi. Artinya orang-orang yang seperti ini tidak pernah mau tahu dengan, ya, kondisi yang di luar kemampuannya untuk mengetahuinya. Padahal ketika terjadi sesuatu di hari tertentu, mungkin saja di sana ada yang lainnya yang diselamatkan dengan sebab itu. Ada yang terselamatkan, ada yang ini, ada yang itu. Misal contohnya ketika turunnya hujan. Hujan turun di hari itu. Ya, ketika hujan turun di hari itu, kemudian dia merasa bahwasanya hari itu adalah hari yang sial menurutnya. Sialnya hari ini, katanya begitu kan? Aduh, hari ini kenapa begini, kenapa hujan begini, hari yang begini. Dia cela hari tersebut tanpa dia memperdulikan, padahal di balik turunnya hujan tersebut menurut dia kan gitu, menurut hawa nafsunya itu adalah sebuah kerugian baginya kan, tapi dia tidak mau tahu di balik itu semua ada yang mendapatkan maslahat di sana, bahkan lebih banyak daripada apa yang dia perhitungkan. Oleh karena itu kata beliau, kalau sekiranya dia tidak mengikuti hawa nafsu seperti ini,
Kalau sekiranya hanya sebatas mengikuti hawa nafsu seseorang, si pencela ini niscaya akan hancurlah langit dan bumi. Hanya untuk memikirkan keuntungannya. Kalau bisa jangan hujan, kan begitu ya. Hanya mementingkan keuntungannya sendiri, ini langit dan bumi bisa hancur. Ya. Baik, terus. Jika sesuai dengan hawa nafsu, mereka pun memuji masa dan menyanjungnya. Padahal hakikatnya Allah yang menciptakan masa itulah yang memberi dan menahan, yang mengangkat dan menurunkan, yang memuliakan dan menghinakan. Masa sama sekali tidak punya kuasa atas hal tersebut. Jadi memaki masa sama halnya dengan mencaci Allah. Karena itu dia dianggap telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab As-Sahihain dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru. Allah taala berfirman, anak Adam telah menyakitiku, ia memaki masa, padahal akulah yang menciptakan masa. Nah, jadi demikian bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu seperti ini, yang dia akan mencela ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan pada dirinya, maka pada hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah berkehendak kepada masa tersebut, yang memberi dan menahan, mengangkat dan menurunkan, memuliakan dan menghinakan. Adapun orang-orang tadi dia hanya ingin mengikuti hawa nafsunya. Kalau sekiranya hanya mengikuti hawa nafsunya, niscaya akan rusaklah langit dan bumi. Kemudian Rasulullah SAW sini bersabda, qala Allah taala yu'dini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana dahr, dan ini tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Ini tentang firman Allah bahwasanya anak Adam telah menyakitiku, ia memaki masa padahal akulah yang menciptakan masa. Memaki masa tidak terlepas dari dua hal, mencela Allah atau menyekutukannya. Nah, ini yang sudah disebutkan tadi, dan beliau di sini memberikan penjelasan ulang lagi untuk menekankan bahwasanya memaki masa, mencaci masa ataupun waktu itu tidak terlepas dari dua hal, atau salah satu dari keduanya bisa terkena pada orang yang mencela masa tersebut. Ya, ini yang pertama, dia mencela Allah, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia telah berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab jika ia berkeyakinan bahwa masa juga menentukan di samping Allah, maka ia jatuh ke dalam musyrik. nah, jadi jika ia berkeyakinan sama seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa masa juga bisa menentukan di samping Allah, masa juga diberikan wewenang untuk menentukan. Ya, untuk menentukan bahwasanya ini terkena mudarat, ini terkena bahaya. Ya, maka dengan sebab keyakinan itu dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Dia akan menjadi seorang yang musyrik, ya, berbuat kesyirikan. Jika ia berkeyakinan bahwa hanya Allah sajalah yang menentukannya, lalu ia mencela ketentuan itu, berarti ia telah mencaci Allah. Nah, beda halnya dengan orang-orang yang dia yakin. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala sesuatu. Akan tetapi karena hawa nafsu, karena rasa emosi dan marahnya, dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan di hari itu, kemudian dia mencela masa tersebut, mencela waktu tersebut, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah mencaci Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua keadaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mencela masa tadi. Setidaknya ya dia terjatuh kepada perbuatan menyakiti Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mencelanya tersebut, dengan catatan dia meyakini bahwasanya semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berkeyakinan bahwa masa memiliki kemampuan sendiri untuk menentukan ya manfaat dan mudarat seperti yang kita sebutkan tadi, disitulah dia terjatuh kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah, terus. Kandungan bab kedua, batilnya anggapan kaum jahiliyah yang menyandarkan musibah yang menimpa mereka kepada masa. Karena sesungguhnya Allah sematalah yang menentukannya. Nah, pada kandungan bab yang kedua ini, dia akan menjelaskan tentang kebatilan yang menimpa kaum jahiliyah
ya, tatkala mereka menyandarkan musibah yang menimpa mereka itu kepada masa, kepada waktu. Jadi di antara kebiasaan ahlul jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang suka menisbatkan musibah yang menimpa mereka, mudarat yang menimpa mereka, kemudian mereka menyalahkan waktu, menyalahkan masa. Ya, mereka cela dan mereka salahkan waktu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala sematalah yang menentukan hal tersebut. Nah, Al-Baghawi berkata dalam Syarhus Sunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah anak Adam itu mengatakan, duhai sialnya masa. Maksudnya orang-orang Arab dahulu biasa memaki masa saat musibah menimpa mereka. Mereka mengatakan mereka tertimpa malapetaka zaman atau zaman telah melumat mereka. Allah telah menyebutkan tentang mereka dalam kitabnya, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Quran surat Al-Jathiyah ayat 24. Nah, di sini Al-Imam Al-Baghawi menerangkan di dalam kitabnya Syarhus Sunnah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini janganlah anak Adam itu mengatakan duhai sialnya masa. Maksudnya apa? Ini orang-orang Arab terdahulu, mereka biasa memaki masa. Ya, saat musibah menimpa mereka, mereka akan katakan mereka tertimpa malapetaka, tertimpa musibah, yaitu musibah zaman, atau zaman telah melumat mereka. Yuhlikunad dahar, kata mereka, yang telah membinasakan kita, menghancurkan kita, merugikan usaha kita ini gara-gara waktu ini. Ya, ini waktu ini yang telah menghancurkan kita, merugikan kita, membuat bangkrut kita, dan seterusnya. Ketika mereka mendapatkan malapetaka ataupun musibah mudarat, mereka salahkan waktu. Nah, ini di antara kebiasaan ahlul jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya hal tersebut, perbuatan mereka di masa dahulu dalam ayatnya dalam surah Al-Jathiyah. Qala Allah Ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka berkata, tidaklah kehidupan ini melainkan hanyalah kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya. Kita mati nanti hidup lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Ahlaka yuhliku, ya ini yang membinasakan. Wa ma yuhlikuna, kata mereka, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, waktu. Jadi mereka telah mencela waktu. Ya, mereka salahkan waktu. Bahwasanya waktu ini yang telah membinasakan kita. Nah, ini kebiasaan ahlul jahiliyah. Sehingga ketika Islam datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mencela masa. Ya, mencaci masa, karena sungguhnya ini merupakan perbuatan ahlul jahiliyah. Mereka suka menyalahkan waktu. Nah, jika mereka mengkambing hitamkan masa atas seluruh musibah yang menimpa mereka, berarti mereka telah mencela penciptanya. Makian mereka itu sebenarnya tertuju kepada Allah, karena pada hakikatnya Allah lah yang menciptakan perkara-perkara yang mereka sandarkan kepada masa. Maka dari itu mereka dilarang memaki masa. Nah, jadi musibah yang menimpa mereka itu juga dengan takdir Allah pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditakdirkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencela masa itu adalah makhluk yang taat kepada Allah, hanya menjalankan perintah Allah, maka pada hakikatnya mereka telah mencela pencipta masa itu sendiri, pemilik waktu itu sendiri, ini Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang menimpa mereka, mudarat yang menimpa mereka, malapetaka yang menimpa mereka itu semua buah dari perbuatan mereka. Allah Ta'ala mentakdirkannya. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Tapi lihatlah, ya orang-orang jahiliyah justru mereka mencela masa. Sudah berbuat salah, dapat musibah, ya, dapat lagi dosa, kan begitu ya? Dapat lagi dosa, musibah yang barunya karena mencela masa, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dia terjatuh kepada menzalimi Allah, mencela Allah Subhanahu wa taala jika pada dirinya ada keyakinan bahwa semua itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Al-Munziri berkata dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, makna hadits ini ialah dahulu orang-orang Arab jika tertimpa musibah atau perkara yang dibenci,
mereka memaki masa dengan keyakinan bahwa penentu musibah yang menimpa mereka itu adalah masa. Nah ini dia, Al-Hafidz Al-Mundhiri menjelaskan kembali dalam kitab Targhib wa Tarhibnya. Makna hadis ini adalah dahulu orang-orang Arab jahiliyah dahulu, kalau tertimpa musibah, malapetaka atau mudhar dan semisal yang tidak menyenangkan mereka dari perkara yang dibenci, mereka langsung mencaci masa, ya, memaki masa. Ya, dengan keyakinan bahwa penentu musibah yang menimpa mereka itu adalah waktu. Jadi mereka meyakini bahwasanya ad-dahr itu punya kekuatan. Dahr, waktu maksudnya, ya, masa itu punya kekuatan yang bisa menimpakan musibah kepada mereka, sehingga apabila mereka dapat musibah di hari-hari tertentu, dapat malapetaka, maka waktu ini mereka celah. Ya, mereka akan mencela masa, mereka akan mencela dahar tersebut. Yuhlikuna dahar, kata mereka. Ya, waktu ini yang telah membinasakan kita, yang telah melumat kita. Nah, sebagaimana halnya orang-orang Arab dahulu meminta hujan kepada bintang-bintang. Kata mereka, kami diberi hujan karena bintang ini. Dengan keyakinan bahwa penentu hujan turun itu adalah bintang tersebut. Sama saja, nanti ada bahasan sendiri mungkin, ya. Seperti orang-orang ahlu jahiliyah dulu, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, mereka akan melihat dari bintang-bintang tersebut. Kalau mereka mendapatkan yang menyenangkan, mendapatkan manfaat yang besar, wah kita dapat manfaat, dapat keuntungan dan dapat ini dan itu ini karena bintang ini, bintang itu. Mereka nisbatkan kepada bintang. Tapi tatkala mereka mendapatkan musibah malapetaka, mereka nisbatkan kepada dahar, kepada masa, kepada waktu. Mereka cela waktu. Nah, maka hal itu sama halnya dengan mengutuk penciptanya, dan hanya Allah sajalah yang menciptakan dan melakukan segala sesuatu. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nah, jadi Rasulullah SAW melarang perbuatan ini karena ini termasuk perbuatan yang jahat, ya, perbuatan yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kandungan bab ketiga, ad-darb atau masa, tidak termasuk nama di antara nama-nama Allah dan tidak juga sifat di antara sifat-sifatnya. Dari kandungan bab ataupun faidah pertama dan kedua itu menjelaskan tentang hukum mencela masa, ya, hukum bagi orang yang mencela waktu. Kesimpulannya bahwa setidaknya seorang yang mencela masa itu bisa terjatuh pada dua keadaan. Seringan-ringannya haram, ya, dengan catatan haram maksudnya di sini dosa besar karena menyakiti Allah, mencela Allah, melaknat Allah. Nauzubillah, ya, dosa besar. Kalaupun itu disertai dengan keyakinan bahwasanya waktu itu punya kekuatan sendiri menimpakan mudarat kepada mereka, maka ini bisa jatuh kepada apa? Kesyirikan karena sebab keyakinan itu. Nah, di sana para ulama juga menyebutkan bahwa jika menyampaikan berita-berita ataupun informasi yang berkenaan dengan kejadian-kejadian yang mengerikan, kejadian-kejadian yang menyakitkan, kemudian tujuannya adalah untuk khabar, untuk memberitakan saja, untuk informasi, maka ini tidak mengapa. Paham, ya? Ini bukan termasuk mencela masa. Semisal kita ingin mengabarkan ada biasanya gitu kan, Jumat berdarah. Ada kan gitu, ya? Apa mungkin misalnya bulan yang apa gitu, ya, Desember apa gitu yang hitam kelam gitu, ya. Itu sama saja seperti kita mengatakan hari yang dingin, hari yang panas, ya atau tidak? Itu kita mensifati keadaan namun diidhofahkan kepada hari. Ada kejadian-kejadian di hari tertentu, tapi tujuan kita adalah untuk informasi, babul khabar. Nah, yang seperti ini tidak masalah. Sebagaimana perkataan Nabi Lut alaihissalam ketika sudah datang malaikat-malaikat yang mengabarkan bahwasanya kaumnya akan ditimpa musibah, akan disiksa oleh Allah, akan diturunkan siksaan, maka apa kata Lut? Hada yaumun asib, kata dia. Dia sifati ini hari yang, ya, asib itu yang ngeri, ini mengerikan. Karena kaumnya Nabi Lut akan disiksa dengan siksaan yang mengerikan, ya, diangkat sampai ke langit, kemudian dihempas sampai lagi ke bawah lagi, lalu dihujani batu dari neraka, ya, sampai seperti dalam riwayat malaikat mendengar pokok ayam gitu, ya, pokok ayam ketika diangkatnya kaumnya Nabi Lut. Nah, seperti ini. Jadi Nabi Lut pada waktu mengatakan hada yaumun asib, ya, atau seperti yang disebutkan di dalam surat
Al-Qamar itu ya. Inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami akan mengirimkan kepada mereka rihan sorsor, yaitu angin yang das yang gitu ya. Sorsor gitu maksudnya bertubi-tubi. Angin dahsyat yang kencang yang bertubi-tubi yang bisa mematahkan batang pohon angin itu. Jangankan badan manusia, batang pohon kurma saja patah dengan angin yang dikirimkan itu. Ya. Gimana kalau angin tersebut terkena badan manusia? Ya, kata Allah, inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin, pada hari yang sial gitu ya. Nahs itu sial, pada hari yang sangat sial bagi mereka, bagi orang-orang kafir, yang mustamir, yang terus menerus. Nah, ini babul khobar namanya. Ini tujuannya untuk menginformasikan. Nah, yang seperti ini tidaklah mengapa, karena tujuannya hanya untuk menginformasikan kejadian pada hari-hari tertentu. Bukan tujuannya ingin mencela masa, bukan pula karena ada kedongkolan dengan waktu gitu ya. Bukan pula ada keyakinan bahwasanya waktu yang memiliki kekuatan, tidak. Hanya sebatas ingin menginformasikan, maka ini tidak mengapa. Ya, sama seperti yang kita katakan tadi, kita mengatakan, hari ini dingin, hari yang dingin, hari yang panas. Pernah nggak kita bilang begitu? Apa tujuannya? Ingin mencela atau memberitakan? Nah, kalau mencela ya masuklah, jatuhlah kita kepada minimalnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala karena kebencian. Panasnya hari ini karena kebenciannya, ini mencela. Tapi kalau kita hanya ingin menginformasikan cuaca buruk hari ini, ya, cuaca buruk hari ini, maka ini bukan mencela masa namanya. Ini hanya sebatas menginformasikan. Bisa dibedakan ya? Nah, seperti itu. Baik. Supaya kita bisa masuk kepada pembahasan ataupun kandungan bab yang ketiga. Yakni ad-dahr. Pada kandungan bab yang pertama, kedua itu membahas tentang hukum orang yang mencela masa. Sebagai tambahan tadi ya, bahwasanya menyampaikan kalimat yang berkenaan dengan masa waktu yang di sana diidhofahkan, disandarkan kejadian-kejadian tertentu, maka ini bukanlah termasuk mencela masa, bukan termasuk mencela masa. Nah, yang ketiga, ad-dahr, kata beliau, masa tidak termasuk nama di antara nama-nama Allah dan tidak juga sifat di antara sifatnya. Nah, ini beliau pada kandungan bab yang ketiga akan menjelaskan sebagian bentuk kalimat. Tadi disebutkan ana dahar. Sebagian kalangan menganggap bahwasanya salah satu asmaul husna, salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dahr. Kenapa? Karena tadi disebutkan dalam banyak hadis yang sudah kita bacakan tadi, di sana Allah taala berfirman, wa ana dahr, akulah ad-dahr. Sehingga sebagian orang mengatakan salah satu nama Allah adalah ad-dahr. Maka ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ad-dahr bukanlah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama telah menjelaskan untuk menetapkan satu nama untuk Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar memiliki makna yang sempurna. Tidak boleh ada ihtimal. Kemungkinan-kemungkinan yang jelek itu tidak boleh terkandung di dalam nama Allah yang akan kita tetapkan. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka berbuat kaid. Apa itu kaid? Tipu daya. Wa akidu kaida. Kata Allah, aku juga berbuat tipu daya. Kemudian kita namakan Allah, di antara nama Allah itu kaid. Zat yang maha membuat tipu daya. Ini enggak boleh dijadikan nama untuk Allah. Kenapa? Karena jelas kandungan ya dari nama tersebut punya ihtimal. Ihtimal tahu ya? Kemungkinan ke sana, kemungkinan ke sini. Nah, yang seperti ini tidak boleh ditetapkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ad-dahr. Jelas itu bermakna makhluk. Ya, waktu. Allah itu bukan waktu. Bukan zat yang maha waktu begitu. Sehingga itu bukan nama Allah walaupun penyebutannya wa ana dahr, akulah ad-dahr. Ya, ini hampir sama seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah taala maha indah. Nah, ini kan bisa ditetapkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini bisa ditetapkan bahwasanya salah satu dari nama Allah adalah Al-Jamil. Kenapa? Karena jelas kandungan yang terdapat dalam kalimat Al-Jamil itu maknanya sempurna, maknanya baik. Innallaha jamil, innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah itu yang maha baik. Nah, ini ditetapkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah mengatakan Anad Dahar, ini tidak bisa ditetapkan sebagai nama Allah karena ya kandungan yang terdapat di dalam kalimat Ad-Dahar itu tidak mengandung makna yang sempurna. Baik, baca. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu menukil dalam kitab Fathul Bari dari Al-Qadi Iyad, sebagian orang yang bukan ahli tahqiq mengira bahwa ad-darb atau masa termasuk salah satu nama Allah. Itu jelas sebuah kesalahan, sebab masa adalah waktu perjalanan dunia. Nah, masa itu adalah waktu dari perjalanan ya makhluk-makhluk yang lain dunia. Nah, sebagian orang mendefinisikan masa sebagai waktu bagi seluruh ketentuan Allah di dunia atau ketentuannya atas setiap manusia sebelum mereka mati. Sebagian kaum Zahriyah dan Mu'attilah berpegangan pada zahir hadis ini. Mereka mengangkatnya sebagai hujjah terhadap orang-orang jahil. Menurut mereka, masa adalah pergerakan falak dan usia alam semesta. Menurut mereka, tidak ada pencipta selain itu. Cukuplah sebagai bantahannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, "Akulah pencipta masa, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Mustahil ada yang membolak-balikan dirinya sendiri. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan." Jadi nanti kita lanjutkan sedikit lagi nih ya, kandungan bab sampai keempat saja. Nanti setelah salat Isya kita akan lanjutkan sedikit dan mungkin akan kita jawab beberapa pertanyaan yang telah masuk yang belum kita jawab. Kita salat Isya dulu. Akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali dari kandungan bab yang ketiga dari pembahasan nomor 6 tentang larangan mencela ataupun memaki waktu ataupun ad-dahar masa. Kandungan bab yang ketiga, kata beliau, tadi sudah dibacakan ya bahwasanya ad-dahar itu atau ya dahar masa tidaklah sama sekali bisa diisbatkan, ditetapkan sebagai salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dari maknanya saja sudah tidak mengandung makna yang sempurna, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena jelas maknanya berkaitan dengan waktu, dan waktu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kehidupan dan kematian, walladzi khalaqal mauta wal hayata, demikian juga Allah taala tadi, Ana dahar, maksudnya akulah pemilik yang menciptakannya. Karena disebutkan setelahnya uqallibul lail wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Dan siang dan malam bagian dari ad-dahar itu sendiri yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis-jenis ad-dahar itu banyak. Itu tadi bagian-bagian tentang waktu, hari. Kalau kita sekarang membaginya lagi, satu hari itu ada siang, ada malam. Malam itu berapa jam, kan begitu ya? Siang itu berapa jam? Nah, demikian juga dalam sepekan, usbu', dalam sepekan itu ada beberapa hari, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, demikian juga ada hitungan bulannya. Dalam sebulan itu ada berapa pekan, ada beberapa jumlah hari dan seterusnya. Ya, dalam setahun itu ada beberapa bulan, ada nama bulan ini, ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus berputar 12 bulan. Nah, jadi bahwa ad-dahar ini bukanlah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini beliau mengatakan bahwasanya ya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil dalam kitab Fathul Bari ya dari Al-Qadi Iyad, sebagian orang yang bukan ahli tahqiq mengira bahwa ad-dahar termasuk salah satu nama Allah. Itu jelas sebuah kesalahan. Sebab masa adalah waktu dari perjalanan dunia. Jadi jelas ini bukan salah satu dari nama-nama Allah.
Tapi sebagian orang ada yang mendefinisikan bahwa masa sebagai waktu bagi seluruh ketentuan Allah di dunia atau ketentuannya atas setiap manusia sebelum mereka mati. Sebagian kaum lagi, ini dari kaum Dahriyah khususnya ataupun Mu'attilah, berpegang kepada zahir hadis ini. Mereka mengangkatnya sebagai hujah terhadap orang-orang jahil. Menurut mereka, masa atau ad-dahr adalah pergerakan falakiyah atau pergerakan falak, ya, perputaran yang berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan usia alam semesta. Jadi menurut mereka tidak ada pencipta selain itu. Jadi kaum Dahriyah adalah satu kaum yang tidak meyakini adanya pencipta. Karena menurut mereka kehidupan makhluk-makhluk yang ada ini hanya sebatas mengikuti perputaran massa. Ya, dia hanya mengikuti perputaran massa. Jadi menurut mereka ini hanya gandengan makhluk, ya, sesuatu dengan sesuatu. Jadi misalnya apa begitu ya, matahari, ya memang ada batas waktunya. Nah itu, ada masanya dia. Bulan, manusia juga begitu. Dia hanya mengikuti perputaran waktu saja. Habis waktunya udah habis. Jelas ya? Nah, ini Dahriyah. Demikian juga sebagian dari kelompok Mu'attilah. Ya. Jadi menurut mereka tidak ada pencipta selain itu. Nah, cukuplah sebagai bantahannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, akulah pencipta masa, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Ana dahr, kata Allah Ta'ala tadi. Wa ana dahr uqallibul laila wan nahar. Akulah yang telah membolak-balikkan malam dan siang. Berarti malam dan siang ataupun masa secara keseluruhan dari bagian-bagiannya, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti aturan dari Allah, mengikuti pengaturan dari Allah. Allah Ta'ala yang membolak-balikkan siang dan malam, habis siang malam, habis malam siang, kalau gitu ya. Terus berkelanjutan. Ya, demikian juga perputaran matahari, bulan dan bintang di malam hari, itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil ada sesuatu yang membolak-balikkan dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin dahr atau masa itu, ya, dia berkuasa atas dirinya sendiri. Dia berkuasa atas dirinya sendiri, tidak ada yang menguasainya. Ya, jadi dahr itu kata mereka adalah sesuatu yang memang, ya, dia berkuasa atas dirinya sendiri. Tidak ada pencipta dan tidak ada pengaturnya. Sehingga dia hanya berkaitan dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain mengikuti waktu saja. Habis waktunya ya habis sudah. Ini kelompok Dahriyah. Baik, maka cukuplah tadi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uqallibul laila wan nahar, dan demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur itu ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur setelah menjelaskan nur ala nur itu ya, nanti disebutkan itu di bagian paling atas mushaf itu sebelah kiri. Yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu paling atas dia memang itu ayatnya di awal muka mushaf itu ya, di awalnya di surat An-Nur. Ya, dia di saya lupa ayat berapa, nanti bisa lihat di situ. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah Ta'ala yang membolak-balikkan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibrah. Sungguhnya yang demikian itu adalah pelajaran liulil absar, bagi orang-orang yang punya pandangan, punya basirah. Dia akan meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus masuk kandungan bab berikutnya. Kandungan bab yang keempat, yang benar kata ad-dahr dalam kalimat anad-dahru dibaca rofa, namun Muhammad bin Daud menyelisihinya. Nah, ini sekedar koreksi dari sebagian ahlul ilm. Dari hadis-hadis yang kita baca tadi, itu semua meriwayatkan dengan dhammah, dengan rofa, dengan alamatul raf'ihi dhammatun li annahu isim mufrad. Jadi ini i'rab itu ya. Ad-dahru. Ya, ad-dahru karena rofa maksudnya ada i'rab dalam isim itu kan 3 gitu ya. Rofa, nasab, ya, jar, atau sering disebut dengan marfu, mansub, majrur. Ini i'rabnya isim. Kalau dia i'rabnya fi'il itu ada marfu, ada mansub, ada majzum. Nah, gitu ya. Jadi para ulama hadis ketika meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan anad dahru, mereka membacanya dengan rafa, wa anad dahru.
Ya, bacanya dengan rofa, dengan tanda rofanya itu dhammah. Kalau isim musanna kan tanda rofanya bukan dhammah lagi. Ya, tanda rofanya adalah alif gitu ya. Seperti kitabun. Nah, itu ya. Ini kan isim tunggal gitu, maksudnya bermakna satu. Tapi kalau kitabani, 2 kitab, maka tanda rofanya alif itu. Supaya agak jelas sedikit ini apa makna dari pembahasan atau kandungan bab yang keempat ini, hanya sekedar ingin menjelaskan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Muhammad bin Daud, yang dia membacanya itu tidak dengan rofa, tapi anad-dahra dengan nasab, ya, dengan tanda nasabnya di fathah, anad-dahra, dengan anggapan bahwasanya ad-dahra di sini dzaraf, yaitu hanya keterangan waktu. Yang sebenarnya dia dhammah. Kenapa apa bedanya dia kalau nanti dhammah dengan fathah? Kalau dia dhammah maka ada sesuatu yang ditakdirkan sebelum ad-dahru. Ya, wa ana kan gitu ya. Wa ana khaliqud dahr kan begitu. Ada dia yang ditakdirkan. Terus Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Syarhus Sunnah, Ibnu Daud mengingkari riwayat ahli hadits yang berbunyi anad-dahru. Ia berkata, sekiranya hadits itu seperti yang diriwayatkan oleh ahli hadits, berarti ad-darb termasuk salah satu nama Allah. Ia sendiri membacanya wa anad-dahru uqallibul laila wan nahar. Jadi tujuannya Muhammad bin Daud, dia tidak mau membacanya dengan dhammah anad-dahru karena dia berkesimpulan kalau bacanya dhammah berarti konsekuensinya kita harus menetapkan nama Allah adalah ad-dahru, ad-dahru. Ya, sehingga untuk menyelamatkan agar Allah Ta'ala tidak dinamai dengan nama ad-dahru, karena enggak mungkin nama Allah itu ad-dahru, maka dia fathah. Ya, dia fathah, dia nasabkan anad-dahru, dia jadikan sebagai keterangan waktu, dzaraf. Dalam bahasa Arab kalau antum belajari nanti ada namanya dzarfuz zaman, dzarful makan gitu ya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Ya, dzarful makan, keterangan tempat itu seperti amam, ya kan, qaddam, wara, khalfa, fauq, tahta, ya, yamin, yasar. Nah, itu keterangan tempat. Ya, dzaraf. Kalau dia dzaraf zaman, ya seperti yaum, syahrun, sanah, ya, di antaranya ini ad-dahr. Nah, jadi itu tujuan Muhammad bin Daud. Terus baca. Menurutnya, kata ad-darb dibaca nasab sebagai dzaraf atau keterangan waktu. Artinya, akulah yang membentangkan masa dan zaman, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Bacaan pertamalah, yakni dengan merofakkan kata ad-darb, yang sesuai dengan riwayat ahli hadits ini dan maknanya. Adapun takwil Ibnu Daud di atas kurang tepat, karena dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz fa innallahu wad-dahru. Sesungguhnya Allah itulah pencipta masa. Nah, jadi inilah yang tepat di dalam membaca anad-dahr ini, anad-dahru, dengan dirofakkan dengan tanda rofaknya dhammah, bukan dengan dimansub atau dinasabkan dengan tanda nasabnya fathah. Walaupun tujuan Muhammad bin Daud adalah ingin menyelamatkan Allah, akan tetapi keliru, karena sesungguhnya dalam riwayat yang disebutkan ya fa innallaha huwad-dahru. Ini menunjukkan dan menyelamatkan tidak bisa Allah Ta'ala dinamai dengan ad-dahru, karena dalam riwayat yang disebutkan fa innallaha huwa ad-dahru, fa innallaha huwa ad-dahru. Terus Al-Mundhiri berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Ibnu Daud mengingkari riwayat ahli hadis dengan lafaz wa anad-dahru. Ia berkata, jika demikian berarti ad-darb termasuk salah satu nama Allah. Ia membacanya dengan menasabkan kata ad-darb, katanya wa anad-dahra uqallibul laila wan nahar. Ia membaca nasab sebagai dzaraf, artinya akulah yang membentangkan masa dan zaman, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Sejumlah ulama lainnya membenarkan bacaan dengan merofakkan kata ad-darb. Mereka membacanya fa innallahu wad-dahru. Dalam masalah ini Ibnu Daud telah menyelisihi jumhur ulama dengan merofakkan kata ad-darb, wallahu a'lam. Ini hanya sekedar koreksi ya, ada didapati seorang yang bernama Muhammad bin Daud, ya tujuannya ataupun niatnya ingin menyelamatkan Allah, tapi dia keliru kan begitu.
Dia keliru karena menyelisihi mayoritas dari hadis-hadis yang diriwayatkan, semua membacanya dengan rofa, dengan tanda rofanya dhammah. Terus Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dalam kitab Fathul Bari perkataan Ibnu Jauzi sebagai berikut, bacaan yang paling tepat adalah dengan merofakkan kata ad-dar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, begitulah yang tercantum di dalam riwayat-riwayat ahli hadis. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan kembali dalam kitab Fathul Bari dari Ibnu Jauzi bahwa bacaan yang tepat, terlebih lagi nanti berkaitan dengan makna, yang lebih tepat adalah dengan merofakkannya, dengan membacanya menggunakan harokat dhammah, dengan ana dahru. Karena hal ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi periwayatan hadis tersebut. Ya, rata-rata meriwayatkan hadis ini dengan mencantumkan harokat atau membacanya dengan dhammah atau dengan merofakkannya. Seperti itulah yang didapati atau yang tercantum dalam riwayat-riwayat ahli hadis. Terus kedua, kalaulah dibaca nasab, maka takdir kalimatnya menjadi akulah yang membolak-balikan masa. Tidak ada penyebutan alasan pelarangan memaki masa, sebab Allah sematalah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan silih berganti. Berarti hadis itu bukanlah larangan memaki masa. Nah, kalau dia dibaca dengan fathah, maka tidak ada jawaban, kan begitu, dari larangan mencela masa. Nah, ini masalahnya adalah untuk menghindari terjadinya pencelaan terhadap masa, karena itu akan mencela Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga kalimatnya wa anad dahru, dinisbatkan ad-dahru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memilikinya. Sehingga mencela ad-dahr, maka dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jika membacanya dengan nasab, ataupun dengan fathah. Terus ketiga, riwayatlah yang menyebutkan fa innallaha wad-dahr. Adapun alasan yang ketiga, di dalam riwayat-riwayat semua disebutkan fa innallaha, ada tambahan huwa ad-dahru. Baik. Ini 4 kandungan dari pembahasan ini disebutkan oleh beliau di dalam pembahasan larangan mencela ataupun memaki ad-dahr, memaki waktu ataupun masa. Dari 4 kandungan tadi alhamdulillah sudah kita dapati beberapa hukum yang berkenaan dengan mencela ataupun memaki masa. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pembahasannya yang ke-7 di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita pakai waktunya sejenak, ada beberapa pertanyaan di sini tidak sempat saya tulis. Atau mungkin ada yang bertanya berkenaan dengan bahasan nomor 6 yang akan ditulis kertas. Ada? Oh, ini ada hadiah. Nanti ya, bentar. Lumayan buku-buku kecil. Di sini ada pertanyaan. Yang bertanya tentang ad-dahr, ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau bertanya, apakah boleh anak ketika bersedekah meniatkan pahalanya untuk seluruh keluarga anak, atau perlu anak sebutkan orangnya satu persatu dengan tujuan agar pahalanya sampai diterima untuk mereka? Baik, para ulama menjelaskan tentang bersedekah untuk orang lain, atau atas nama orang lain atau untuk orang lain, baik itu yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, maka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya boleh saja, Demikian juga bagi yang sudah meninggal dunia kemudian bersedekah atas namanya, maka ini boleh. Demikian juga bersedekah atas nama orang yang masih hidup dari kalangan keluarga ataupun teman-temannya, maka ini dibolehkan.
Namun kata para ulama di sana sebagian mengatakan adapun ketika dia masih hidup, kalau sudah meninggal dunia maka jelas dalil-dalilnya ada kan begitu ya. Di sini sudah jelas ada di sana. Dan pertanyaan beberapa orang ketika dia bagaimana sekiranya saya bersedekah, kalau sekiranya dia masih hidup dia itu pengen bersedekah tapi sudah meninggal dunia, saya bersedekah atas namanya. Kata Rasulullah enggak apa-apa, bersedekah atas namanya yang sudah meninggal dunia. Adapun yang masih hidup, maka kata para ulama ya lebih baik kita datangi orang tersebut. Kan begitu ya, saya mau bersedekah misalnya 100.000 atas nama keluarganya gitu, ayahnya kah, mungkin ibunya, tapi masih hidup. Maka lebih bagus dia datang kepada ayah ibunya, ayah ibu, ini uang 100.000, tolong sedekahkan. Ya nanti dia bersedekah, kemudian di atas namanya dirinya sendiri. Ya, seperti ini. Ya mereka menganjurkan demikian. Walaupun sekiranya tanpa pengetahuan keluarganya dia bersedekah atas nama mereka, maka ini boleh saja dan diterima insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual dagangan yang kita letakkan di suatu tempat? Kemudian kita berikan daftar harga dan tempat uangnya di situ. Oh gitu ya, kotak gitu ya. Nanti yang beli tinggal taruh uang dan ambil barangnya tanpa kita ada di sana. Ya. Ada yang jual gitu ya? Ya. Sama seperti saya pernah di bandara itu mau beli minuman. Ada kan? Apa namanya itu? Mesin kopi. Lah, mesin kopi itu ada orangnya juga. Ini kopi, mesin kopi. Jadi ingat anak kopi. Apa namanya? Ada kan yang mesin pakai ini? Apa namanya itu? Hah? Ada mesin-mesinnya? Hah? Venti? Gak paham mana bahasa Inggris itu. Ya ada kan, pokoknya ada gitu ya. Nah itu kan sama seperti itu ya. Mirip enggak? Sama kan begitu. Baik. Ya memang ini dibahas oleh sebagian kalangan juga tentang model jual beli seperti ini. Intinya yang perlu kita ketahui yang namanya jual beli ala taradhi, ya kan? Jual beli itu harus saling ridho. Jadi kita harus berusaha al-ilmu birridha al-ba'i. Kita harus mengetahui ridhonya si penjual. Sehingga tidak boleh ada gharar. Kan begitu ya? Tidak boleh ada tipuan di dalamnya, tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah, ini tidak boleh, haram. Selama memang di sana kejujuran dan kemudian bisa didapati tanda-tanda ridhonya si penjual, enggak apa-apa. Ya. Apa tanda ridhonya si penjual tersebut? Dia tinggalkan gitu ya, dia taruh kota, daftar harga, ambil yang barang ini harga sekian, maka ini boleh. Wallahu a'lam. Ya, karena yang terpenting adalah alat tarodi, ridho. Nah, dia sudah ridho kita memberikan uang senilai apa yang tertera di sana. Ya, apa yang tertera di sana. Wallahu a'lam bishawab. Karena kan dalam akad jual beli itu yang perlu dijelaskan, yang perlu diketahui ya, mabi'nya yaitu barangnya itu sendiri. Kemudian ya dari sisi si baiknya, dari sisi si penjualnya, kita harus bisa mendapatkan pengetahuan bahwasanya dia benar-benar ridho, rela. Makanya ada namanya sigoh kan gitu ya. Sah ya? Sah kan gitu ya. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan harus ada akad serah terima untuk memastikan bahwasanya si penjual benar-benar telah ridho. Nah, kondisinya seperti ini bagaimana? Seperti yang ditanyakan ini, dengan menjual, naruh daftar harga, ada barang di situ, kemudian disebutkan dan dia diletakkan kotak saja ya. Ini sebagai tanda bahwasanya si penjual ridho. Ya, rela dia sekalipun yang ngambil itu tidak ya enggak ridho enggak dia. Kalau dia enggak ridho mana mungkin ditaruhnya situ. Berarti dia siap gitu loh, maksudnya barangnya itu diambil dan tidak dibayar ya gitu kan. Ya namanya kan ada yang jaganya. Intinya ketika kita memang kejujuran di sana ya. Jadi ada istilahnya dhannur ridha bil badal ya, al-akhdhu bil ilmi, mengambil sesuatu dengan sama-sama tahu bahwasanya kedua belah pihak sudah
ridho. Ya, anggapan bahwasanya si penjual sudah ridho dengan badal, dengan ganti yang kita beri, ya sudah. Ya, demikian. Kecuali dia tulis itu gratis, nah itu baru boleh ambil. Tapi kalau dia taruh daftar harga, maka hati-hati, itu pun gratis. Harus bayar, tapi dia percaya itu untuk para pembelinya. Wallahu a'lam. Mau tanya Ustadz? Ya, silahkan. Ini tulisannya gitu. Bagaimana dengan adanya hari ibu, hari ayah, hari anak? Ya, itu di Indonesia ya. Di Indonesia banyak hari-hari, semua dijadikan hari. Ya. Ya, itu masuk kepada menjadikan satu hari sebagai hari yang dirayakan. Itu lain lagi ya. Hari yang dimuliakan. Masuk kepada pembahasan tentang ya ulang tahun dan semisalnya. Nah, Allahu a'lam. Tapi bukan termasuk mencela hari, bukan mencela masa ya, mencaci ataupun memaki masa. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah Ustaz mau bertanya, di sebelah rumah saya ada rumah kosong yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Dan di rumah tersebut ada pohon yang berbuah. Apakah boleh mengambil dan memakan buahnya ketika sudah matang? Kayak ndak ada aja toko buah ya kan? Hah? Gimana ini? Baik. Adapun jika pohon tersebut yang sudah berbuah tersebut berada di tanah yang tak bertuan, maka hukum asalnya halal, boleh. Walladzi ja'ala lakumul ya huwallazi ja'ala lakum fil ardi jami'an, ya. Ini dia surah Al-Baqarah itu ya. Allah lah yang telah menjadikan apa yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian. Ini pada hukum asalnya kita boleh memiliki sesuatu ya selama memang tidak ada atau tidak terbukti ada pemiliknya. Jadi kalau itu tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah tak bertuan, kemudian ada pohon, ada pepohonan dan ada buahnya begitu ya di tanah tersebut, maka boleh kita memilikinya. Ya, memiliki semuanya. Mengambilnya karena tidak ada pemiliknya. Enggak ada pemiliknya. Tapi kalau ada pemiliknya, cuma lagi enggak di situ, maka tidak boleh kita mengambilnya kecuali sekedar untuk kita makan sendiri ini boleh. Ya, melewati rumah orang ada pohon mangga gitu ya, kita ambil satu tapi dengan catatan makannya di situ. Paham ya? Cuma kalau tiba-tiba Anda diketapel ya salah sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan idza ata ahadukum ha'itan, jika salah seorang di antara kalian mendatangi sebuah kebun, fa arada ayyakul, dan dia ingin makan di kebun itu, ingin makan buahnya misalnya, ya, fayunadi salasan ya sahibal ha'it, maka hendaknya dia panggil dulu 3 kali, wahai pemilik kebun, wahai pemilik kebun, wahai pemilik kebun, gitu ya. Pak, Mbah, kan gitu ya. 3 kali aja, nggak ada, sikat. Nabi yang bilang, cuma kalau disikat sama pemiliknya ya hati-hati lah. Dia sudah siap-siap gini kan, nah ketahuan kena kamu. Kan kadang uruf beda kan gitu ya. Dia nggak tahu hadis, dia nggak belajar hadis. Ya boleh, artinya secara hukum Islamnya itu dibolehkan. Kata Rasulullah, panggil dulu 3 kali. Panggil 3 kali. Fa in ajabahu, jika dia menjawabnya apa? Baru minta izin gitu ya. Pak, minta buahnya mau makan. Oh sudah. Ya, minta sekarung. Oh ya sudah, ambil sekarung. Bawa pulang. Nah, sudah ada pemiliknya. Fa in ajabahu, kalau ada jawaban, ya bermuamalah sama dia. Wa illa, kata Rasulullah, kalau tidak ada jawaban, falyakul, kata Rasulullah, boleh dia makan. Kata para ulama, di antaranya Imam Asy-Syaukani mengatakan maksudnya falyakul, hendaknya dia memakan yang dia inginkan saja di tempat itu, tidak boleh dia mengambilnya bawa pulang untuk keluarga, untuk istri, untuk jualan, tidak boleh. Paham? Jelas? Jelas ya?
Ya, jadi ini berlaku untuk semua. Maksudnya bukan hanya ketemu kebun saja boleh kan begitu ya. Cuma ya panggil dulu orang yang tinggal. Tapi kalau pertanyaan tadi ini rumah kosong sudah ditinggal pemiliknya, maksudnya pemiliknya nggak mau rumah itu kah? Maksudnya pemiliknya nggak tinggal di situ mungkin ya. Tapi masih ada pemiliknya berarti, masih ada pemiliknya. Ya kalau masih bisa ditelepon, ya telepon lah Pak, saya ambil nih buahnya di tanahnya ya. Nah, kan itu minta izin namanya dulu. 3 kali lah ditelepon kan, 3 kali miss call nggak diangkat. Ya kan? Wah ini kata Ustadz dia 3 kali miss call gitu kan, nggak ada diangkat, loncat pagar langsung, langsung loncat pagar, ambil gala gitu ya. Tapi ingat untuk makan sendiri, ya loncat dia pagar itu, manjat, makan sendiri di situ, dah. Ya, jadi demikian. Bagaimana tadi anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Anda jalan di sebuah tempat, ya misalnya ada rumah yang menjuntai gitu ya, menjuntai kan gitu ya, ada mangga, segarnya ini. Pada asalnya boleh diambil, tapi ya permisi dulu lah, Pak gitu ya, kali, 2 kali, 3 kali, nah, ambil. Habis itu diteriakin maling gitu ya. Antum dalilnya apa? Ada hadisnya Pak gitu. Ada hadisnya. Ya, ya harus kita lihat juga. Artinya terkadang memang ilmu itu kan belum tersampaikan, yang berlaku di situ memang kadang uruf gitu ya, uruf. Jadi ya hati-hati, maksudnya jangan sampai nanti Anda berdalil dengan ini kan boleh, udah saya panggil 3 kali, setelah makan tiba-tiba datang polisi kan gitu, kan tidak enak jadinya, jenggot-jenggotan curi mangga katanya. Ada yang jelas ya. Jadi yang tanyakan tadi boleh nggak dia mengambilnya, boleh, silahkan dia ambil, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau dia mau ngambil banyak, maka ya harus dia datangi pemilik tanah itu ya, karena kan tadi katanya di rumah gitu ya, di rumah yang sudah tidak tinggal lagi di sana, pemiliknya tidak tinggal di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada bertanya lagi? Bismillah, Wan. Mau bertanya Ustadz, dari bahasan bab 6 tadi, mengapa tidak ada bahasan tentang surah Al-Asr? Apa beda makna? Ya tidak. Surah Al-Asr itu demi waktu asar. Itu kan berkaitan dengan Allah Ta'ala bersumpah dengan nama waktu. Allah ingin memuliakan waktu-waktu tadi, ad-dahr, yaitu ya, di antara bagian-bagian ad-dahr itu asar, duha, itu ya, itu kan waktu semuanya, fajar. Yang Allah Ta'ala bersumpah semua dengan nama-nama waktu tadi untuk memuliakan waktu. Makanya mencela dahar ini sama seperti mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Ya, wal lail, ya, wal fajr, wal duha, wal nahar, ya demi siang, wal asar demi waktu asar, wal maghrib enggak ada ya. Wal lail lah maksud itu ya. Maksud wal lail dan seterusnya. Iya. Ya enggak ada bedanya, maksudnya al-asr itu berkenaan dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kandungan di dalamnya, Allah Ta'ala menyebutkan tentang kerugian manusia kecuali orang yang beriman gitu ya, beramal soleh, saling mewasiatkan dalam kebaikan, ketakwaan. Wallahu a'lam. Cukup ya pertanyaannya, mungkin sampai di sini dulu insyaallah. Ini ada nih sisa ini. Nah, lagi yang pesan ini. Akhwatnya dapat hadiah. Enggak, jauh betul. Akhwatnya di atas enggak dapat ya. Yang bapak-bapaknya saja yang dapat. Ya, pertanyaannya. Ya, sebutkan 3 keadaan, ya, 3 keadaan dari menyebutkan waktu ataupun mencela waktu. 3 keadaan ketika seorang mencela waktu. 3 keadaan. Siapa yang mau jawab? 1. Keadaan yang pertama dulu. 3 keadaan bagi yang mencela waktu. 2 keadaan ya. 2 keadaan. 2 keadaan. Siapa yang mau? Itu yang di ujung aja, Pak. Yang pertama?
bisa terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Dari sisi mana, Pak? Kok bisa syirik mencela waktu, mencela masa? Baik, insyaallah barakallahu fiik. Hasan. Terus yang kedua? Ya, termasuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa mencela Allah? Dia kan cuma mencela masa. Karena masa atau waktu itu Allah yang menciptakan dan mengatur. Iya, maka mencela masa termasuk mencela Allah. Baik. Nah, kapan dibolehkan seorang menyebutkan salah satu dari masa dikaitkan dengan sesuatu yang tidak baik? Nah, kapan seorang boleh sesuatu berita ya, ketika ingin menyampaikan suatu berita atau kejadian di hari dan di waktu tertentu dari kejadian buruk. Nah, ini silahkan, jangan tinggalkan sunnah. Insyaallah. Apalagi tadi ya, nggak lupa. Jangan buka bukunya. Biar anak aja yang buka. Ya. Biar anak aja yang buka. Tuh, jangan dulu. Mana tadi bahasanya? Kenapa Ad-Dahr tidak bisa ditetapkan sebagai nama Allah? Siapa yang menjawab? Jangan santri. Kenapa Ad-Dahr tidak bisa ditetapkan sebagai nama Allah? Padahal Allah mengatakan Ana-Dahr. Karena tidak memiliki makna yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah. Apa bedanya ketika wa Ana-Dahr dibaca dengan rofa kemudian dibaca nasab? Apa bedanya? Siapa bisa? Ayo, terakhir. Apa bedanya ketika dibaca Ana-Dahru dengan Ana-Dahra? Enggak mudeng. Enggak mudeng itu, Ustaz. Iya kan? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Siapa? Ya? Iya, satu sebagai khobar. Ya. Kalau sirah satu sebagai khobar, satu lagi sebagai dzaraf. Tadi kita bilang keterangan waktu, tapi tidak apa-apa lah, udah semangat jawab. Berarti udah pernah belajar nahwu itu ya. Saya sarankan belajar nahwu lah ya. Iya, belajar nahwu lah. Jadi tahu dikit-dikit. Jadi anak juga nggak ragu-ragu ini mudeng nggak ini ya gitu ya. Anak ketika ada ismun marfuun kan begitu kan. Wa alamatur raf'i itu apa kok rofi'i dia panggil ya. Padahal raf'ihi. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.